Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Aini dari kelas PAI 1A, nomor induk mahasiswa 122020041. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai apa sih good governance itu. Nah, secara umum, istilah good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang mana sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa good governance itu adalah suatu sistem atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana suatu negara dikatakan mempunyai sistem pemerintahan yang baik manakala kebijakan yang diterapkan mampu menyongsong perekonomian bagi negara tersebut dan juga terbebas dari yang namanya praktik korupsi yang sangat merugikan berbagai pihak. Nah, untuk menciptakan good governance sendiri itu tidaklah mudah, tetapi dibutuhkan berbagai kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya mempunyai satu frekuensi yang sama. Tetapi sayangnya pada saat ini tidak sedikit pemerintahan yang menjadi buruk karena adanya beberapa pihak yang mementingkan kepentingan pribadinya. Setelah kita mengetahui definisi dari good governance, nah kita juga perlu mengetahui nih tujuan diadakannya good governance. Nah, pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain menginginkan suatu sistem pemerintahan yang baik, sebab lewat sistem inilah suatu negara dapat tercipta kondisi aman, damai, dan sejahtera. Nah, melalui Permenpan ini dijabarkan beberapa tujuan dari adanya good governance. Setidaknya ada 5 tujuan. Yang pertama, terciptanya birokrasi yang bersih. Nah, bersih di sini itu jadi terbebas dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mana merugikan banyak pihak. Yang kedua, terciptanya birokrasi yang mampu bekerja secara efisien, efektif, juga produktif sehingga mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membangun birokrasi yang bekerja secara transparan. Nah, maksud transparan di sini itu terbuka gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi dalam hal tertentu perlu adanya privasi. Kemudian yang keempat, menciptakan birokrasi yang melayani masyarakat. Yang harapannya dengan adanya good governance ini masyarakat bisa terlayani dengan prima. Kemudian yang terakhir ada menciptakan birokrasi yang akuntabel, maksudnya yang memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Nah, siapa saja sih pihak yang terlibat gitu untuk mewujudkan good governance ini? Nah, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga ada swasta. Nah, pemerintah di sini tentu sangat jelas ya, jadi berperan untuk mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga bisa menimbulkan kondisi yang kondusif. Nah, kemudian kedua itu ada masyarakat. Masyarakat jelas di sini menjadi poin utama atau objek dalam pemerintahan ya, objek utama dalam pemerintahan. Nah, di sini masyarakat perannya yaitu dituntut untuk bisa interaksi dalam berbagai hal. Misalkan interaksi sosial, kemudian interaksi ekonomi, dan peran aktif dalam demokrasi dan interaksi lainnya. Kemudian pihak yang ketiga adalah swasta. Swasta juga berperan gitu untuk mewujudkan good governance ini. Karena apa? Karena swasta berperan sebagai penyedia atau pembuka lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip good governance. Nah, dalam melaksanakan good governance-nya,
kemudian perlu memegang sejumlah prinsip agar bisa sukses. Ya, prinsip itu yang pertama ada partisipasi, yang mana setiap warga negara Indonesia memiliki suara atau peran yang sama di dalam pemerintahan. Kemudian ada penegakan hukum. Di sini aparat hukum dituntut untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi keadilan, HAM, dan Pancasila. Kemudian yang ketiga ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu kondisi di mana pemerintah bersama pihak terkait mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan. Kemudian ada daya tangkap. Daya tangkap itu memiliki kepekaan akan keadaan yang dinamis. Kemudian selanjutnya ada transparansi. Nah, transparansi ini jaminan memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dan bisa mengikuti alur proses setiap layanan dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya ada kesetaraan. Nah, kesetaraan itu setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dan yang ketujuh ada wawasan ke depan. Nah, di mana ini mampu membangun daerah dan wilayah manapun gitu agar bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedelapan ada pengawasan. Pengawasan ini melibatkan sejumlah pihak termasuk masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka berperan sebagai pengawas dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas, ini yang terakhir. Jadi pejabat dan aparat pemerintah mampu memaksimalkan SDM yang dimiliki untuk mampu melayani masyarakat dengan efisien dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri good governance. Suatu pemerintahan yang sudah mampu melaksanakan good governance, nah kemudian ditunjukkan dengan beberapa ciri berikut gitu. Yang pertama yaitu sumber daya yang tersedia atau dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, adanya kesetaraan atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, adanya transparansi dalam menyajikan informasi, apapun informasi yang memang sebaiknya dipublikasikan gitu. Kemudian yang keempat, pemerintah mampu menerima dan menampung setiap keluhan maupun kritik yang disampaikan masyarakat. Kemudian yang kelima selanjutnya yaitu memiliki visi yang strategis sehingga untuk membangun pemerintahan yang baik bisa lebih mudah, cepat, dan juga tepat. Kemudian yang terakhir, memberikan perhatian kepada masyarakat yang kondisinya memang tidak berkecukupan dan paling lemah. Jadi intinya peka gitu ya terhadap masyarakat. Nah, itu beberapa ciri suatu negara sudah mampu melaksanakan good governance-nya. Oke, lanjut. Faktor kunci keberhasilan good governance. Nah, dalam membangun pemerintahan yang baik atau good governance tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor gitu. Yang mana faktor ini menentukan apakah suatu negara bisa membangun pemerintahannya dengan baik ataupun malah sebaliknya. Nah, itu yang pertama ada keadilan sosial, yang mana keadilan sosial ini menjadi faktor penentu atau faktor yang paling penting gitu dalam terciptanya good governance ini. Nah, keadilan yang tidak hanya fokus pada satu pihak saja, melainkan bisa dirasakan oleh semua orang. Kemudian yang faktor kedua ada modernisasi birokrasi. Nah, ini modernisasi ini sangat penting agar layanan dari pemerintah bisa efektif dan efisien. Hanya saja jangan asal gitu dalam membuat sistem online, yang perlu dipastikan juga bekerja atau berfungsi dengan baiknya atau tidak gitu. Nah, jangan sampai sistem modern justru malah membuat semakin susah untuk diakses, yang tentu membangun celah bagi mereka yang ingin meraih keuntungan di tengah kesempitan. Kemudian yang ketiga ada pemerintahan yang kuat. Nah, pemerintah yaitu yang memiliki kebijakan yang memang tangguh dan menguntungkan semua pihak, terutama rakyat kecil. Kemudian ada pemerintahan yang akuntabel. Maksudnya akuntabel itu yaitu terpercaya dan bisa dipercaya gitu. Nah, pemerintah yang sudah akuntabel biasanya akan terbebas dari berbagai tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sekecil apapun itu yang bisa diciptakan dengan mudah gitu. Itu akan terhindar. Oleh sebab itu perlu fokus membangun pemerintahan yang akuntabel agar pemerintahan baik bisa diwujudkan.
Nah, kemudian yang terakhir ini ada contoh singkat good governance di Indonesia, yang mana kita pasti bertanya kan, apakah di Indonesia ini sudah menerapkan good governance-nya atau belum gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat pada beberapa contoh yang telah saya sajikan ya, bisa dilihat. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu gitu ya untuk contoh itu sendiri, melainkan hanya beberapa. Nah, contoh yang pertama itu presiden diatur masa jabatannya, yang sebelumnya itu presiden itu bisa menjabat seumur hidup gitu ya. Nah, tetapi setelah sistem pemerintahan yang baik atau good governance ini diterapkan di Indonesia, maka presiden diatur masa jabatannya menjadi 5 tahun ya, 5 tahun, kemudian maksimal 2 kali pencalonan sebagai presiden. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah masalah pemilu nih. Nah, pemilu itu baik untuk pemilu anggota DPR, kemudian DPRD, sampai pemilu ini ya, presiden, itu sekarang sepenuhnya melibatkan rakyat. Yang mana dulunya itu untuk pemilu itu hanya diwakilkan gitu ya, pemilihannya oleh wakil rakyat seperti DPR misalnya gitu. Nah, yang mana hasilnya itu bisa tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Tetapi setelah good governance diterapkan di Indonesia ini, maka rakyat itu dilibatkan gitu dalam hal pemilu. Nah, ini yang mana itu menjadi salah satu ini ya prinsipnya, yaitu demokrasi gitu dari good governance itu. Nah, mungkin itu saja ya untuk contoh yang bisa saya paparkan. Sebenarnya masih banyak gitu contoh-contoh penerapan good governance di Indonesia. Nah, itu tadi pemaparan materi terkait dengan good governance. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.